Padang Sambian. Ya, atas peringat Dewa Wisnu, Sambian Wisnu. Sampai saya merasa ini masker saya tergantikan oleh tangan yang baru. Maaf, Bangke. Om Swastiastu pemirsa, welcome back to our channel Ghost Hunter Project. Ya, nama saya Gungde. Welcome. Nama saya Benny. Ya, Haji Atu, and then DJ Mushroom, Arjano. let's go. Kita malam ini berada di TFB, yaitu Taman Festival Bali. Let's go. Salam berani. Salam Roni. Let's go. Om Swastiastu, selamat datang di channel kita lagi di GHP Channel. Sekarang kita bersama narasumber kita. Haji Atu, saya di sini. Ya, mungkin Haji Atu bisa jelaskan gimana sejarah tentang TFB ini sampai bisa seperti ini sekarang. Mungkin Haji Atu bisa menjelaskan. Selamat datang di Taman Festival Bali. Taman Festival Bali adalah suatu destinasi wisata yang berdiri tahun 1997, ya. yang mana pada saat itu adalah menyajikan kemewahan, yaitu ada kolam renang, ada waterboom, ada roller coaster, ada teater 3 dimensi 2. Dikelilingi juga ada kebun binatang. Tidak balance antara pendapatan sama pengeluaran, dan menggunakan pada saat itu tenaga kerjanya kebanyakan orang luar, sehingga biaya operasionalnya sangat tinggi dan tidak bisa mengcover seperti itu. Jadi sampai dengan 1,5 tahun saja bisa aktif secara normal. Jadi hanya sempat 1,5 tahun saja. Untuk operasionalnya ya. Sampai saat ini sudah 23 tahun yang lalu. Terbengkalai Seperti ini. Banyak masih dikunjungi oleh para YouTuber. Justru pada saat sekarang orang-orang mulai penasaran dan tertarik bahwa tempat ini menjadi suatu ikonik yang cukup menarik, saudara-saudara, dan dicari oleh para YouTuber. Karena sudah termasuk nominasi terangker, kalau nggak salah, nomor 2 di Indonesia. Oh, nomor 2 di Indonesia. Wow, ya. Nominasinya. Jadi begitu, saudara. Jadi detail story-nya seperti itu. Jadi ada beberapa produser juga, kayak Gede Yudi produser, ada juga yang Mas Ceti itu juga bikin di sini. Jadi terima kasih saudara-saudara masih istilahnya memanfaatkan tempat ini dengan segala kerendahan hati. Kebetulan saya wakil dari desa setempat disuruh untuk menjaga tempat ini, melestarikan, dan juga menyampaikan ke teman-teman bahwa tempat ini masih layak dikunjungi dan sangat luar biasa. Cukup segitu dari saya. Lebih baik kita langsung cek aja ya, Pak. Oh gitu. Biar tidak penasaran, mari kita ke lokasi. Here we go. Sebagaimana di Bali adalah masuk ke pekarangan itu pasti ada orang yang istilahnya ibaratnya pasti ada yang memiliki tempat itu, gitu, dan yang menunggu gitulah bahasanya. Jadi kita wajib permisi, dan cara orang Bali dengan metode animisme dan dinamisme yang dulu, jadi tetap melakukan seperti ritual kecil seperti ini. Jadi biar kita harus permisi dulu, ya, guys. biar kita istilahnya buka pintu. Beliau bersahabat, kita juga bersahabat. Jadi kita nyaman sampai ke akhir acara seperti itu. Siap. Ya, Semua ya, Ji. Let's go. Sarang-sarang. Lalu di sini kita telah tiba di suatu bangunan ya, di salah satu bangunan di TFB ini yang penuh dengan artnya atau seni tulisan. Bagaimana pendapat atau komen dari Haji dulu untuk tulisan saya seperti ini?
Jadi di sini adanya beberapa komunitas grafiti. Kita selalu mendukung masyarakat, baik itu para wisatawan yang punya kelebihan di bidang seni, sepanjang dia menampilkan hal-hal yang nilainya positif dan tidak jorok alias tidak mengganggu ketertiban umum, kita selalu dukung seperti itu. Jadi ada beberapa anak-anak, justru anak orang lokal yang menulis kadang-kadang ya yang agak jorok gitu, kita langsung hapus sendiri. Jadi kita dari sebagai pihak penjaga di sini yang harus merelakan diri untuk menghapus sepanjang itu tidak mendidik gitu. Jadi baik bule, baik itu orang lokal, kalau sifatnya untuk membangun kreativitas, kita bebas berekspresi, menunjukkan suatu keinginan yang baik dan murni, dan disambut oleh masyarakat secara positif, kita selalu dukung seperti itu. Jadi kawan-kawan harus mengartikan ini secara luas gitu. Jadi nilai seni orang itu dengan tipikal yang berbeda-beda, kita harus hargai seperti itu. Jadi begitu guys untuk penjelasan dari tempat ini yang penuh dengan grafiti. Jadi kita membebaskan gitu ya, sama komennya itu positif ya, Positif untuk sini aja. Ya. Padahal kan banyak di sini orang komunitas grafiti kan berbeda-beda judul, berbeda tipikal. Ada juga beberapa justru hidup seperti gambar yang dibuka itu, seperti gambar mata yang dulu mata dewa itu luar biasa. Artinya dia kan sudah bersenyawa, berinteraksi dengan keadaan di sini. Tetap stay tune di YouTube channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Oke. Let's go. Swastiastu ya, Swastiastu yang Tadi di luar nggak terasa atau nggak cium bau amis. Kalau baru masuk ke sini baru fresh sekali dengan tekanan yang bukan main sampai membuat saya sesak nafas. Dan tekanan sebelah belakang. Ini dikatakan oleh pemandunya terdapat banyak roh anak kecil. Jadi saya ingin bagi-bagi makanan sedikit untuk bapaknya. Dan satu orang tua. Sampai saat ini masih bawa saja saya lakukan. Setelah saya tangkap tadi ke belakang, tekanan itu sudah tidak ringan. Saya merasakan seseorang berdiri.
kamu berbenturan. Saya merasa kepala saya bergerak di sini. Pandangan ke depan sudah mulai kabur, tidak kelihatan apa-apa. Dan doang semakin menusuk. Saya merasa sedikit dingin di sini. Saya rasakan di sana tadi setelah saya membagikan permen dan memberi sebatang rokok kepada arwah orang tua yang berdiam di sini, itu beliau pengen masuk ke dalam diri saya, tetapi mungkin di dalam diri saya yang menolak atau bagaimana, dan hanya bisa terdengar ketawanya saja. Dikarenakan saya menyadari tetapi tidak bisa mengontrol, hanya bisa ketawa. Aku udah ngerasa ada bisikan sebelah kanan dari pojok tadi sebelum aku duduk di sini aku udah ngerasa ya, tapi aku berusaha untuk ngebloknya.
Tugas. Sebelah sana ya. Aku nggak berani noleh sebenarnya nih. Ada suara anak kecil di tapi aku nggak noleh. Aku belum berani noleh. Ujinya di mana sih? Guys, ada yang jalan guys. Sebelah kanan sih dari tadi sih, aku ingatnya sebelah kanan sih. Om Swastiastu. Kita di sini nggak mau sombong atau apa ya, Dik, Ibu, Bapak. Tapi saya merasa Anda di pojok kan betul, saya berani nulis sih pada saat ini. Karena saya agak takut. Saya udah merasa panas sekali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Guys, aku dengar ada orang jalan di belakang. Aku nggak berani dengar. Om Swastiastu, saya tidak mengganggu ya. Saya cuma bertamu aja. Nama saya Gundi. Dari Sanur, saya nggak mengganggu di sini. Aduh, aku mulai pusing guys. Kayak mau muntah banget ya. Baunya anjir, bau sumpah. Enggak. Yang pasti ini bukan kotoran kelelawar ya. Ini baunya dari belakang. Baunya. Aku merasa di belakang ada orang, tapi aku nggak berani noleh. Yang penting kita berdoa ya, kita berdoa. Di sini kita cuma bertamu aja, kita nggak macam-macam. Om Swastiastu. Nama saya Gundi. Saya cuma bertamu aja ya. Kayak ada yang diem-diem gitu guys. Sebelah kanan. Kayak ada angin. Keras. Pokoknya anjir banget sumpah. Aduh nggak tahan. Tuh dengar nggak? Itu bukan kelelawar loh. Tuh. Kayak ada anak kecil gitu lari gitu, cuma aku nggak berani melihat. Guys, gila, udah merinding banget. Kalau nggak salah ya, sebelah kiri itu mungkin ada. Kalau aku gila, aku takut banget oleh sana. Kayak ada yang nyiup gitu dari tadi, nyiup gitu. Baunya amis banget, sumpah. Om Swastiastu. Bahasa Bali dikit ya guys. Om Swastiastu, tiang minta izin dikit. Ampunan tiang digoda terus, baunya dikit. Seperti untuk hidup tiang ini semua kayak baunya anjir banget. Yang rasa cukup
Ada kuah. Ini dah. Gitu ya. Pak. Doang berapa sakit mati yang sar orang langsung sarung sarung sih berat berat tangan sakit ya lebih pedal itu. Entahin. Entah. Keluar. Lagi. Lihat. Ini dah. Om nama siapa? Dah kasih air. Kita airnya. Ada statement meditasi sebentar. Kemudian Gongde kejadian apa yang terjadi di situ sebelumnya. Haji nanti menjelaskan. Pertama itu saya merasakan ada yang meniup pada dari kanan ya. Itu pertama saya cuekin nih. Saya cuekin. Terus mungkin saya coba berani ya. Saya coba berani untuk meditasi di sana. Tapi nyatanya ada beberapa yang anak kecil, beberapa suara anak kecil yang mendatangi saya, dan yang saya tidak tahan itu adalah baunya. Baunya itu anyir sekali. Sampai saya merasa ini masker saya tergantikan oleh tangan yang bau yang luar biasa. bau bangke. Pada. Ya, bau Betul, bangke. Saya coba tahan beberapa menit. Lalu saya coba ingat diri saya siapa, saya berusaha berdoa, Om Swastiastu, tapi saya merasa malah perut saya seperti Bulat aduh. Enggak muntah-muntah ya, tadi seperti ya, itu. saya sudah menit pertama pun saya sudah mau muntah pada sebenarnya. Cuman saya berusaha nahan. Itu gimana Ji? Ini Kira-kira, Ji, tolong jelaskan pendapat makhluk Haji sesuai bagaimana? dengan ada yang kematian itu Ayo enggak guys, seperti kita tanya pendapat Haji guys. Oke. Kalau yang cermati, bahwa tadi itu memang ada banyak anak-anak kecil dan ada beberapa dari maaf ini sosok arwah siluman yang memang berdarah-darah gitu. Jadi mohon maaf ya, baunya memang darah-darah ya, udah darah Masuk akal guys. mati itu. Karena Ya, aku dengarnya bau bangkai ya. Bangkai benar-benar mayat ya. kan. Jadi seperti itu, beliau hanya istilahnya merasa terusik dan membuktikan bahwa terjadi interaksi antara Gongde-nya dengan beliau, Ya. bahwa di sini bukan hanya mitos. Ini fakta, saudara-saudara, Itu ya. bahwa tempat ini adalah tempat yang kalau mau seperti itu ya akan dikasih interaksinya seperti apa, seperti itu. Jadi beliau sebenarnya hanya karena terusik. Itu belum marah. Kalau marah mungkin juga udah geblak di sana gitu. Jadi kalau karena kan kita udah Ya. sering berinteraksi, Betul. jadi agak sedikit paham lah Betul. gimana akan terjadinya. Hanya kayak tadi itu, oh seperti ini harus disiapin air putih. Ya. Ya. Jadi yang kedua, kita juga harus men-cleansing. Ya. Pada saat hati kita dan jiwa kita bersih, beliau itu nyaman, ingin juga numpang ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Tapi satu hal yang kita tahu, Ya. Haji, kita itu bertujuan ke sini Ya. itu untuk bersilaturahmi. Ya, betul, ya. Kita tidak mengganggu. Kita ingin membuktikan Ya. pada dunia luar bahwa dunia gaib itu ada guys. Ada. Tapi kita harus respect juga Ya. karena mereka itu benar-benar ada. Ya. Contohnya tadi aku merasa Ya. betul-betul mau muntah Memang parah muntah. guys.
Bagaimana? Bukan mau, Ya. kan sudah sampai Sudah muntah. boleh muntah. Nah, Bukan itulah hanya energi. Sudah guys. Bukan hanya mau. Itu energi yang sudah masuk Iya. itu. Betul. Bagaimana menurut Pak Kadek Nah, tadi? inilah itu adalah pembuktian alam. Mohon maaf saya muntah Iya. tadi ya Pak Ya, Kadek. enggak apa. Itulah bukti Siap. energi-energi yang tadi masuk itu udah keluar. Betul. Langsung kareng, tidak apa-apa gitu. Ya. Ada Langsung jip kareng. juga. Satu kata, salam berani. Go Santel Channel. Let's go. Sama aja. Halo guys, tadi Ade sudah experience ke dalam seni ini. Itu sudah banyak merasakan. Sekarang gilirannya Benny. Ya, kita nantikan apa yang terjadi nanti ya, apa yang Benny lakukan, apa yang terjadi kepada Benny. Let's go, follow us, oke? Subscribe. Stay tune. Oke guys, sama saya Benny. Ini sudah mulai akan berajuan. Yang mengganggu di sini, cuma ingin bersilaturahmi sama sekitar sini. Betul orangnya sudah mulai. Pengalaman pertama saya ini. Betul. Suasana. Banyak di belakang saya banyak ada yang lari jalan-jalan. Mereka ini sebelah sini, sebelah sana. Kayak orang jalan, beberapa orang. Ya, guys, kita tenang, tidak mengganggu di sini. Cuma ingin silaturahmi. Kita sangat tulang semua sini, tidak di rokok, permen. Satu, ini di sebelah sini ada orang jalan banyak. Ya, tidak mengganggu. Ya, samping saya sebelah kanan sudah mulai ada orang jalan mendekati saya. Swastiastu. Di belakang saya juga sudah mulai. Saya merasa ada yang dekat sama saya, ingin mendekati saya, dan aromanya sudah mulai, aroma sudah mulai keras sekali. Sesuatu aroma tidak sedap lah bisa dibilang. Satu. Sebelah sana sudah mulai. Saya rasakan ada orang jalan. Tidak. Sudah mulai menjauh. Sudah saya katakan semua saya di sini tidak untuk mengganggu, cuma ingin menyapa mereka, sedangkan permen, rokok, cuma ingin tidak mengganggu intinya. Yes, boleh. Ya, sudah mulai. Saya minta maaf, sudah katakan dengan saya di sini tidak ingin mengganggu. Ya, silakan. Tadi saya sudah duduk sana untuk membuktikan, dan saya juga sudah melihat beberapa orang merasa ada yang berjalan di samping saya sebelah sini dan sebelah sana dan belakang saya. Dan saya sudah mencoba untuk menjelaskan kedatangan saya ke sini bukan untuk mengganggu. Saya sudah ingin saya bersilaturahmi pada mereka, tidak mengganggu, dan sudah mengaturkan beberapa sesajen, permen dan beberapa rokok sebelah sini. Dan mereka mengerti, dan saya pun merasa juga banyak yang ingin mendekati saya, tapi mereka tidak ingin mengganggu saya. Gitu. Oke guys, kita mulai lagi. Senang.
biasa aja. Ini apa kira-kira nih? Jadi Ini sebenarnya adalah makan-makan beliau ini. Ini istilahnya buah-buahan apa yang beliau nikmati, maka ini subur dengan subur ya. ini makhluk-makhluk yang di sini yang punya gitu. Ya betul teman saya. Ya, Ini adalah sembakonya beliau. Ini banyak di sini karena dirawat tamannya beliau sebagai sumber makanan dari beliau. Gitu. Jadi selalu terlihat cantik di depan pandangan kita. Oke, mudah-mudahan beliau tetap bersahabat dan kita selalu juga gampang mencari sembako di keseharian ya. Gitu. Jadi kita sudah tiba di tempat semedi ya. Setahu saya ini tempatnya bangunannya kayak bangunan semedi gitu. Tapi untuk lebih jelasnya nih kita tanya langsung Aji TFB nih. Aji TFB. Salam rahayu, selamat sareng sami. Niki kita udah sampai ke tempat namanya Pura Melanting. Pura Melanting Jambi Poli. Dan banyak mengandung mujizat, misteri dan lain sebagainya di sini. Jadi banyak juga didatangi oleh para peziarah dari luar Bali untuk mencari kekayaan di sini. Ada semacam bambu petuk dan lain sebagainya, banyak kekayaan alam di sini gitu. Jadi dihimpit sama orang-orang yang penekun bidang itu gitu. Jadi ada juga yang khusus memohon penyembuhan, ada yang nggak punya keturunan, ada juga yang ingin kedudukan jabatan seperti pada saat-saat pemilihan pemilu kayak gitu. Sangat luar biasa. Jadi diyakini dan banyak kesaksian yang betul-betul gitu. Dan saya sendiri juga pernah melakukan membuktikan bahwa ada orang sakit di sini yang sudah sekian lama di opname. Jadi bermimpi di sini, katanya disuruh gitu. Jadi saya antarkan, saya mohon, dan dalam waktu 1 hari itu pun dia bisa ada perubahan dan besoknya sembuh. Setelah Kayaknya capek sekali dah ini. Capek. Jalan juga capek dah. Wah. Gimana? Masih ada energi, bro? Kita masih banyak nih. Masih banyak yang kita bisa Tanya apa sama jalannya ya. Ada gimana, Ade? ya setelah dari yang kita pribadi tadi ya, itu agak terkuras ya energi. Agak terkuras ya. Tapi untung kita di cover dengan Aji TFB. Betul. Yang dimana Aji TFB itu bisa mengembalikan beberapa energi yang telah diserap yang sudah keluar. Yang mulai dari bau amis, sudah ada beberapa tekanan di dalam, dan juga ada beberapa gesekan ya. Betul. Ya, we are Ghost Hunter. Dan kita baru setengah jalan ini. Udahan ya? Udah lumayan ya. Salam berani. Salam berani. Kita di sini sudah sampai tempat semedi ya. Jadi itu kan penjelasannya tentang puranya. Nah Niki kita sudah sampai di tempat semedinya. Niki tolong bisa dijelaskan sedikit tentang Historinya. ya. Tempat Niki mempunyai nilai historis yang luar biasa. Dulunya adalah sebagai kandang buaya. Bayangkan ini ada jembatan, di bawahnya dulunya adalah tempat penangkaran buaya. Secara fisikis sekarang memang beliau tidak ada, tapi secara gaibnya masih tetap, saudara-saudara. Dan banyak kesaksian, banyak orang yang bisa melihat dengan mata batin bahwa beliau masih banyak sekali di sini. Tapi yang di sini itu sudah berhasil bersatu dengan alam, dan ada juga yang sudah menjadi ratu dan pakai mahkota. Beliau sangat penolong. Tapi kadang-kadang orang yang lemah imajinasinya, kadang-kadang dia juga terjadi gesekan seperti itu. Jadi ada tempat yang agak unik gitu lah. Ada ibu di sana rujuk ke Rangge begitu. Kemarin pertama kali kami tim ke sini, sudah dijelaskan oleh Pak Kadir
benar sekali itu sesuai dengan itu. Bagaimana ada goingnya di sini ya, silakan. Ya, jadi betul. Jadi tempat ini tempat yang mempunyai nilai historis yang luar biasa dan mempunyai energi yang sangat kuat. Tapi syukur semua sifatnya positif dan banyak membantu khalayak. Oke guys, jadi itu penjelasan detail dari Ajinya ya. Jadi kita sudah, jadi Taman Festival Bali ini yang saya tahu dari tadi di perjalanan terdapat 2 bagian ya, Ji, ya. Iya. Yang dimana itu mengandung aura negatif yang sangat keras Ya, dan mengandung aura positif yang sangat kuat. ya benar sekali. Betul sekali. Oke, jadi untuk penulisan lebih lanjut kita gaskan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Aji, bisa tolong dibantu sebentar? Nggih. Ada. Air dong. Ada airnya. Ya, tempat ini adalah tempat penglukatan Jabepoli. Jadi di atas puranya Pura Melanting Jabepoli. Ini adalah tempat penglukatan. Pelukatannya di sini. Ya, bagi orang-orang, bagi umat yang sudah mendapatkan suatu permohonan umpamanya sudah terkabul, baik itu kesehatan, baik itu dapat jabatan, baik itu dapat putra atau anak, dia mengucapkan terima kasih, melakukan pembersihan ritual di sini. Oke, ya ini bejinya dari beliau. Jadi ada patung buayanya juga. Ya, Jadi saya tanya gitu ya. Kalau orang melukat di sini langsung airnya ada di sini ya? ya ada di sini. Ada di Ya, sini. cuma pakai air sumurnya yang di sini yang Oh, asli di iya, sini. di sini ya. Ya. Aduh, dapat istirahat ya. Adek ya semuanya. Iya, iya. Akhirnya setelah perjalanan kita bisa bagaimana feelingnya suka Pak Aji gimana feeling? Ini adalah momen yang luar biasa. Karena apa? Dalam penelusuran malam hari ini kita bisa dalam suatu wadah yang luar biasa. Ini adalah semua komunitas dari Nusantara Project. Berikut juga kita dari Pengayah Pura Dalam Melanting yang ada di sini bersama mengadakan suatu kolaborasi, satu keyakinan, satu komitmen bahwa kita mencintai alam. Kita bersinergi, kita menghormati leluhur, termasuk kita juga kedatangan tamu istimewa dari Jogja. Ini namanya Pak Rizaldi, kenalkan saudara-saudara. Iya, jadi dari Jogja, dari Bandung datang ke sini ya untuk apa? Untuk berbagi, sharing tanpa debat sama teman-teman di sini dan sehari-hari membantu untuk kebersihan, untuk ketertiban, dan ada yang masuk lewat sana kan saya pengarahan membantu saja. Ini itu dulu sementara.
Jadi intinya kita toleransi seluruh umat beragama guys. Ya, dimanapun kita berada, karena kita itu Bali, Indonesia, betul? Yes. Ya. Kita juga harus menghormati dunia yang ada di sana dengan berbagai macam cara kita masing-masing. Ya, ini kita mungkin Pak Kade ada pertanyaan untuk ini kita kan perjalanannya tadi luar biasa begitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagi dunia mistik ini diberitahukan kita harus tahu dunia maya ini ke dunia manusia. Silahkan Ajit yang lebih mengetahui karena Ajit di sini. Oke, kita kasih tambahan gitu. Jadi kebetulan di Bali alamnya udah alam bersahabat, dan kebetulan kepercayaannya kebanyakan orang Hindu yang percaya bahwa Trihita Paranam, jadi hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan. Jadi sangat tebal keyakinan di Bali bahwa kita hubungan dengan alam, terutama alam yang asli seperti ini, mempunyai nilai spirit yang luar biasa, sehingga kita terjadi jalinan bukan menilai agama, istilahnya suatu warisan leluhur gitu. Betul, jadi yang harus kita semua peduli, yang harus kita sendiri merawat, dan yang harus kita sendiri juga memahami, jangan sampai alam itu marah gitu. Jadi dengan keadaan kita seperti ini, kita berkumpul dalam suatu wadah, sembahyang sama-sama, memohon sama-sama, berterima kasih juga sama-sama. Jadi ketika konsep itu kita jadikan satu, menjadi suatu kekuatan, sehingga kita jauh dari wabah yang terjadi di alam sekarang ini. Mudah-mudahan sementara kita menemui suatu jalan yang lebih terang, lebih baik, kita bisa beraktivitas sehingga bisa melakukan kewajiban sebagai swadarmaning urip di alam bercepada ini. Tapi sekarang kok angker begini? Ya, karena mungkin kehendak beliau. Oh, kehendak beliau. Kemon. Om Swastiastu, Ji. Kita lihat di sini ada Ini adalah nomor yang penanggalan yang mana dulunya adalah terjadi tragedi pesawat di Baghdad Malaysia tahun 98. Jadi dengan 107 awak pesawat. Jadi pesawat yang terkenal Oke. Wow. Ini lengkap dengan nama-nama dan asal daripada korban itu. Dan menjadi suatu tonggak sejarah. Jadi tolong diinfokan lagi biar para anggota keluarga yang menjadi korban ikut sama-sama juga. Ya, hal itu yang juga tidak kalah penting. Jadi Taman Festival Lingkung Angker jadi sudah dari tanah asal muasal sebelumnya di dua zaman. Jadi yang kedua disertai pernah dijadikan kuburan para korban ini. Ya, yang ketiga selama 23 tahun sekarang ini mangkrak luas bangunan seluas 10 hektar. Bayangkan itu. Jadi teman-teman dari Ghost Hunter Project tetap telusuri apa misteri yang ada di sini, sekiranya kita angkat sejarah yang benar dan tidak ada-ada. Jadi itu semua fakta, bukan mitos. Jadi kita maju di jalan yang benar. Berani. Salam berani. Om Swastiastu. Kita sudah berujung pada acara kita. Wow, pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Ade, bagaimana pengalamannya? Kita recap lagi ya satu persatu. Ya, itu mulai dari tadi kita sambutan, habis itu kita mengaturkan beberapa banten dan beberapa seserahan untuk menunggu di sini. Jadi yang saya amati itu tempat ini memiliki dua tempat yang dimana mengandung aura negatif satu dan mengandung aura positif satu, yang dimana saya sudah merasakan tekanan di dalamnya, dan juga untung kita dibarengi dengan pemandunya langsung. Betul, Pak Aji dan Kade. Ya.
Dan Astungkara ini artinya syukur, puji Tuhan, perjalanan kita dilancarkan walaupun cuaca semakin malam ini agak hujan di luar, tapi tidak keras. Luar Denny, biasa. bagaimana pengalaman kita malam ini, Pak? Seru ya? Benar-benar nguras tenaga. Hujan lagi ya di luar ya? Agak semangat tugas dari betul-betul kita keliling ya. Betul. Kan masa 10 hektar. Hampir 3 jam kita keliling. Kita hiking guys, hiking. Bagaimana Pak? Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang penting ya jangan kita saling istilahnya merusak atau kita dirusak. Ya. Kita berdoa yang kepada Yang Maha Kuasa, dan juga penghuni tempat ini harus kita betul-betul dihormat. Kita menghormat tempat ini. Baik. Pak Kadem, mungkin ada yang ditambahkan? Swastiastu. Nah, pertama terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengajak kami di sini. Betapa luar biasanya angkernya sampai ke kuburan orang-orang yang meninggal dari berbagai negara. Nah, kemudian ditambah lagi yang paling seru, ada yang kerauhan dan sebagainya. Syukur Pak Haji sudah ada Gung Hajinya juga melerca. Kemudian Gung D juga sudah mulai peka mencium dan segalanya. Betul sekali. Terima kasih penonton, ini luar biasa. Iya. Oke, ada tambahan lagi kita semua. Swastiastu. Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di perjalanan kita di malam hari ini sungguh sangat mempunyai nilai karakteristik yang spesial. Karena apa? Dari awal sebagai penghormatan oleh Pak Mangku, ada beberapa persembahan sebagai bentuk bahwa kita menghormati leluhur yang ada, dan kita meminjam tempat untuk kegiatan syuting di malam hari ini, sehingga dari aparat yang berwenang di tempat ini mengetahui bahwa kita melakukan kegiatan yang positif seperti ini. Kita cuma sekedar menghormati tempat ini, istilahnya silaturahmi kepada leluhur, bukan ada istilahnya apa namanya, kontes kebolehan atau kebisaan atau memanggil atau menantang. Kita di sini melakukan sebuah interaksi yang membuat kita hidup itu bahwa di dunia ini kita tidak ada nilainya seberapa, dan kita harus tetap belajar dari alam, belajar dari semesta. Istilahnya kembali ke guru sejati, kita menemukan kebahagiaan melalui kebersamaan. Siap. Saya Gung D, Pak Tendo, Aji, Denny, Ade, Pak Mangku. Salam. See you guys. See you. Mereka ada dan hidup bersama kita, namun di alam yang berbeda.